Oke, selamat sore Hits People. Ketemu lagi barengan dengan Pandu Chan di sore hari ini. Ini spesial banget. Tadi lagi ngedengerin mungkin kan ada KRS di siang-siang jam 12 sampai jam 4 sore di Wasem Jaya FM. Nah sekarang Pandu potong dulu karena kita akan bareng-bareng ngedengerin sedikit sharing yang nantinya akan diisi oleh narasumber-narasumber yang keren-keren. Tentunya di Wasam Talk kali ini kita bakal ngebahas tentang masa depan sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan Malang kemarin. Nah, sudah bersama-sama dengan Pandu di sini. Ini ada narasumber-narasumber yang luar biasa hebat dan boleh perkenalan dulu, Pak. Ini dari Pak siapa? Oke, nama saya Khairul Anwar. Saya sahabatnya beliau. Baik. Sahabatnya beliau juga. Kebetulan saya menjadi anggota Komite Disiplin PSSI. Oke, selaku Komdis dari PSSI. Selaku Komdis PSSI. Berarti di Jawa Tengah atau di Indonesia nih Pak? Kalau PSSI kita bicaranya Indonesia. Oh iya. Oke. Menjadi bagian tim investigasi yang turun ke Kanjuruhan. Oke, baik. Nah bergeser ke sampingnya ini ada Bapak Amir Mahfud selaku pengamat sepak bola dan Ketua PWI Jawa Tengah sekaligus CEO suarabaru.id. Betul Bapak? Betul, tapi bukan Amir Mahfud ya. Oke, gimana Pak bacanya? Amir Mahmud. Oke. Baik, maafkan saya Pak. Oke, bergeser lagi ke sampingnya ini ada Wakil Rektor 3 Universitas Semarang, Bapak Dr. Muhammad Junaidi SHIMH. Boleh disapa dulu Pak? Ya, selamat siang rekan-rekan sekalian, selamat siang menjelang sore. Oke. Senior saya ya, beliau dari pusat seperti itu. Oke. Jauh ya. Jauh banget ya, Pak. Saya sekaligus sebagai manajer PS USM. Oke, karena baik di di sini. USM itu ada Persatuan Sepak Bola yang Oke. sekarang ini memuncaki puncak klasemen Liga 1 Ascot. Wah, selamat ya Pak untuk raihan prestasi dari PS USM. Siap. Oke, baik. Nah, ini mengawali topik perbincangan kita di sore hari ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu, kita masyarakat Indonesia, supporter sepak bola tanah air sempat berduka bersama akibat kehilangan 132 nyawa teman-teman supporter yang ditemukan di tragedi Kanjuruhan Malang dan 17 diantaranya anak-anak. Dan meskipun hilang dan bisa dibilang udah berjalan waktu berapa ya? Kurang lebih sepekan ini ya Pak. Kalau dari Pak Khairul Anwar selaku Komdis PSSI, bagaimana mengamati fenomena atau kejadian ini Pak? Iya. Terima kasih. Mas, siapa namanya? Pandu, Mas saya Pandu. Dengan namanya, jadi memandu acara. Pertama, saya sampaikan keprihatinan yang sangat mendalam. Kejadian Kanjuruhan itu bukan cuma di level nasional yang berduka, tapi dunia sepak bola berduka. Ya, semua family football di seluruh negeri ini dan juga dunia merasakan duka yang sangat mendalam kejadian ini. Ya. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan? Betul. Untuk supaya kejadian-kejadian serupa tidak Terulang kembali. Ya, itu yang nanti mungkin akan bagian yang kita bahas ya. Oke. Ya, mungkin itu yang sampaikan dulu. Oke, baik Pak. Kalau itu tadi dari Pak Khairul nih, bergeser ke Pak Amir selaku pengamat sepak bola. Ini kan fenomena ini nggak 1-2 kali terjadi nih Pak di Indonesia. Mungkin ini bisa dibilang saya sebagai penonton bola juga kayak melihat ini fenomena terbesar dan konon kabarnya juga jadi peringkat 2 insiden sepak bola terparah. Nah, bagaimana Pak Amir selaku pengamat sepak bola melihat fenomena ini? Iya, tentu saja sedih ya seperti yang lain karena nyawa sesungguhnya tidak bisa dipertukarkan dengan sepak bola. Artinya bahwa nyawa itu tetap adalah sesuatu yang sangat mulia, terlalu berharga, terlalu bermahkota kalau kita bandingkan dengan kegilaan-kegilaan yang muncul dari sepak bola. Maka saya berpendapat bahwa ini adalah tragedi puncak yang pernah kita alami dan kita tentu berharap ini tidak akan terulang lagi karena memang kita melihat ada bagian-bagian yang tengah diselidiki oleh tim investigasi ini dan polisi juga sudah bertindak dan kita harapkan nanti betul-betul ketemu
simpul yang menyebabkan saya katakan ini adalah ancaman besar bagi peradaban sepak bola kita. Kalau ke depan ini tidak ditemukan cara manajemen yang memadai, saya kira ini tetap akan terus mengancam dan ini akan menghantui. Oke, berarti insiden-insiden seperti ini kalau nggak segera ditangani pasti akan kejadian lagi. Oke, baiklah. Nah, kalau tadi diberikan statement singkat dari Pak Amir serta Pak Khairul. Nah, sekarang bergeser nih ke Ya, Pak Jun. Pak Jun. Nah, ini Ya. Pak Jun kan selaku manajer dari PSUSM. Melihat fenomena ini gimana Pak? Apakah muncul ketakutan sebagai manajer dari PSUSM nantinya di Liga 3 ataupun mungkin di Ascot dengan animo dari mahasiswa, supporter yang banyak, akankah nanti kalau misalnya berjalan gitu kan jadi timbul rasa takut dan lain sebagainya? Saya rasa kalau rasa takut itu pasti ada, Mas Pan. Oke. Ya, makanya kemudian saya mendekat terus sama Komdis ya PSSI Oke. seperti itu. Karena arahan-arahan beliau nantinya kan kemudian norma-normanya apa yang kemudian harus dijalankan. Termasuk pemberitaannya dari senior PI. Oke. Supaya pemberitaannya PS itu bagus terus gitu ya. Jadi prinsipnya memang sebagai manajer PSUSM saya ikut prihatin satu sisi. Di sisi lain juga kemudian ini menjadi salah satu evaluasi bagi kita semua. Tidak ada yang kemudian hari-hari ini saya lihat di media massa kan pada lepas tanggung jawab. Betul. Siapa yang bertanggung jawab seperti itu. Betul. Saya pikir ya, seluruh masyarakat Indonesia bertanggung jawab. Oke. Nggak ada yang kemudian tidak bertanggung jawab seperti itu. Cuma soal masalah siapa yang murni bertanggung jawab itu kan proses law enforcement yang kemudian harus dihadirkan. Tapi yang jelas kita bicara olahraga itu bicara sportivitas, yang dituju itu adalah tujuan persatuan. Nggak mungkin ya persepak bolaan nasional kita tujuannya itu adalah bertanding habis-habisan, pasti ada ujungnya seperti itu. Betul. Maka itu semua kemudian ya bahan evaluasi kita semua, sehingga kedepannya nanti kekhawatiran dari yang tadi disampaikan senior saya seperti itu, tentunya itu nggak terjadi lagi. Oke, baik. Nah, itu tadi kita udah sedikit mendengarkan statement awal mengenai tragedi Kanjuruhan Malang yang beberapa waktu lalu sudah terjadi. Dan nanti kita akan kupas lebih dalam kira-kira bagaimana masa depan sepak bola Indonesia di tengah animo masyarakat yang melihat bahwa timnas dan prestasinya sedang bagus-bagusnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio USM Jaya FM dan YouTube Humas USM tentunya di USM Talk. Wina, ini laporannya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk, kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Kalian bisa masuk secara online melalui web USM di pmb.usm.ac.id. Setelah masuk ke web, kalian harus buat akun dengan menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya, login akun kalian, isi data lengkap dan nilai rapor. Kemudian upload berkas raport dan ijazah, terus pilih program studi, kelas, lalu klik daftar mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 085 6400 12229. Daftar kuliah cukup di rumah aja.
Yes, masih barengan dengan Pandu Chan serta narasumber-narasumber yang luar biasa membahas tentang masa depan sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Oke, langsung kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Ini Pandu menarik nih Pak, terkait beberapa waktu lalu kejadian ini terjadi dan akhirnya gempar di sosial media, di pemberitaan tanah air, akhirnya menghebohkan reaksi massa yang begitu luar biasa. Nah, terkait dengan langkah yang dilakukan PSSI pada Pak Khairul nih, Pandu pengen tanya apakah PSSI ini menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki ini dan kira-kira sampai mana prosesnya? Ya, teman-teman semua terkait mengenai tragedi Kanjuruhan ini yang saya tangkap yang sudah dilakukan oleh PSSI itu kan satu ke internal ke family footballnya kepada pelaku-pelaku yang terkait berjalannya sebuah pertandingan itu tim membentuk tim investigasi. Antaranya saya salah satunya. Yang kedua, tim kedua ini dia membidangi kaitan untuk bagaimana mengkonstruksikan sebuah pertandingan dari sisi keamanan dan lain sebagainya itu mulai ditata kembali. Dua tim ini kemudian dipisahkan dengan adanya peristiwa pidananya. Ya. Jadi kalau peristiwa pidananya memang bukan domain kami karena kami dari komisi disiplin hanya fokus kepada bagaimana pelaksanaan gamenya, bagaimana pelaksanaan sebuah pertandingannya, apakah sudah dipersiapkan dengan benar. Ya. Nah, dari investigasi kemarin kita sudah ketemu komisioner itu adalah kepanjangan yang dari LIP yang memang tugasnya itu adalah hamin 2 hari itu sudah harus ada di lokasi termasuk melakukan investigasi terkait mengenai kesiapan stadion. Match komisioner sudah melaksanakan kewajibannya, kemudian dia juga sudah melaksanakan konferensi dengan tim-tim yang akan melaksanakan pertandingan di Hamin 1. Berikutnya pada hari H pun dia juga sudah melaksanakan kewajibannya terkait persiapannya. Hamin 2 jam sudah datang, wasit sudah datang, semua tim juga sudah datang. Secara teknis itu tidak ada masalah. Kemudian pertandingan 45 menit pertama plus 5 menit perpanjangan waktu, clear, tidak ada masalah. Pertandingan berjalan normal. Kemudian half time berikutnya dilanjut dengan 45 menit babak kedua. Dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 7 menit. Itu hanya ada insiden kecil pelemparan kertas kalau tidak salah, dan itu juga nggak ada masalah. Dari Matchcom yang sudah kita investigasi, dia menyampaikan clear di level itu. Tapi pasca itu kemudian ada 1-2 orang yang lari di tengah lapangan, itulah awal dari masalah. Awal dari permasalahannya. Ya, publik sudah tahu lah. Betul. Tapi itu kita tercatat sangat rinci kejadian-kejadian per menitnya itu di kita, karena hasil investigasi ini kita kalau pertama ke PSSI dan itu memang tidak bisa saya ungkap di sini karena domainnya ada domain di PSSI. Dan pasti ke depan akan dibuka secara detail karena tidak ada yang perlu ditutup-tutupi kejadian ini. Ya. Itu. Sementara yang kita lakukan itu, Mas. Baik. Nah, ini bergeser ke Pak Amir nih, Pak. Selaku pengamat sepak bola, apakah langkah yang dilakukan oleh PSSI ini sudah berjalan dengan begitu cepat atau sebaliknya? Ya, saya kira dari sisi waktu ini termasuk cepat karena banyak hal yang kemudian ditemukan. Berbijaknya juga sebagian dari pemberitaan-pemberitaan media yang kemudian dikonfirmkan ke realitas kejadian dengan mewawancarai banyak pihak yang memang ini terkait sebagai bagian dari sistem pertandingan, penyelenggaraan pertandingan pada saat itu. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini justru kedepannya menurut saya karena ini tentu menimbulkan rasa shock yang panjang, trauma yang tidak sebentar, yang pasti ini membutuhkan masa-masa recovery mental yang luar biasa bagi seluruh stakeholder sepak bola nasional saya kira karena kita tidak melihat ini ansih pada tragedi Kanjuruhannya tapi ini ke depan pada keseluruhan aspek penyelenggaraan liga misalnya atau pertandingan-pertandingan internasional yang ada di Indonesia karena nanti tahun 2023 kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 misalnya. Ini artinya ada kesiapan-kesiapan yang memang didasarkan dari apa yang terjadi kemarin plus nanti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh tim yang tadi bergerak di bidang untuk meneliti, untuk menginvestigasi persoalan ini. Jadi begini, ini adalah pelajaran yang sangat
berat bagi saya. Pelajaran yang berat, tetapi ini tentu ada hikmah di balik itu. Betul. Selama ini mungkin kita masih melihat ya, menonton sepak bola itu belum betul-betul didasarkan pada sebuah budaya spettatore ya, budaya penontonan yang betul-betul didasari oleh penghayatan betapa indah sesungguhnya sepak bola itu, betapa menarik sesungguhnya kompetisi itu. Tetapi yang terjadi adalah ada motif yang bermacam-macam ketika orang datang ke stadion. Betul. Ada motif bergembira menonton sepak bola. Ada motif supporter yang mendukung salah satu tim secara fanatis mungkin ya. Tetapi juga ada ekspresi-ekspresi lain yang boleh jadi ini tidak ada hubungannya dengan sepak bola sama sekali. Nah, inilah yang nantinya kampanye secara masif dari berbagai pihak yang terkait dengan sepak bola dan penyelenggaraannya ini perlu terus dilancarkan. Bukan hanya dari kalangan sepak bola, tapi juga dari akademisi, dari wartawan olahraga, dari semua yang merasa memiliki sepak bola ini sebagai peradaban yang harus dirawat, dijaga begitu, sehingga tidak justru menimbulkan akibat-akibat seperti tragedi Kanjuruhan kemarin itu. Kampanye yang harus masif dilakukan ini adalah bagaimana kita mengembalikan sepak bola ini sebagai tontonan yang betul-betul ini menghibur, betul-betul nanti ini menjadi semacam representasi dari jiwa-jiwa yang ingin menemukan kegembiraan di sana. Oke, baik. Berarti memang itu kembalinya ke ranah pribadi masing-masing ya Mas, bagaimana melihat sepak bola ini sebagai hiburan. Ya, tapi ini perlu dikampanyekan. Betul, oke. Nah, masih kepada Pak Amir nih Pak, terkait dengan insiden beberapa waktu lalu. Akhirnya Presiden kan mengeluarkan surat terkait dengan keputusan FIFA dan lain sebagainya. Terkait dengan FIFA, kebijakannya bagaimana, dan menyatakan bahwa FIFA tidak akan mensanksi Indonesia. Nah, terkait dengan hal itu juga ada di statementnya bahwa FIFA akan berkantor di Indonesia. Bagaimana seorang pengamat sepak bola melihat hal ini? Apakah akan membawa dampak untuk sepak bola Indonesia? Saya kira ini kalau sifatnya adalah supervisi, justru kita harus menerima ini dengan baik, dengan penuh kegembiraan, karena kita akan menjadi tuan rumah hajatan yang disebut-sebut sebagai tontonan sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia U20 itu tentu saja tidak jauh bedanya tensinya dari Piala Dunia Senior itu. Tidak jauh tensinya nanti, sehingga ini memang membutuhkan sikap, membutuhkan karena ini menyangkut harga diri bangsa. Kalau sampai nanti ada insiden, sekecil apapun insiden itu, ini adalah luka untuk bangsa kalau ini sampai tidak betul-betul nanti dijaga. Jadi misalnya kalau ada orang FIFA datang, ini jangan kita anggap sebagai intervensi, tapi ini kita anggap sebagai bagian dari yang sama-sama nanti akan mengawal, memberi supervisi yang diperlukan untuk penyelenggaraan yang selain aman, itu juga penyelenggaraan yang betul-betul nanti berkualitas dan nyaman. Baik. Nah, masih seputar sepak bola juga nih Pak. Bergeser ke Pak Jun. Terkait dengan PSOSM. Tadi Pak Amir juga sempat menyebutkan bagaimana mengkampanyekan tentang sepak bola yang aman, sepak bola yang menggembirakan, menjadi media untuk bersenang-senang dan lain sebagainya, bukan malah menjadi media yang seperti ini, yang seperti yang beberapa waktu lalu terjadi, entah itu tawuran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana seorang manajer dari PSOSM melihat fenomena ini, ditambah dengan PSOSM ini kan dengan USM sendiri nih, dengan mahasiswa yang banyak, pasti kan supporternya juga banyak. Bagaimana menata supporternya supaya dapat bermain atau mensupport timnya dengan baik tanpa ada rusuh gitu. Jadi gini, yang pertama memang sepak bola ini adalah olahraga yang unik ya. Karena kemudian bagaimanapun bentuknya, supporter paling banyak itu yang menontonnya adalah sepak bola. Bandingkan taekwondo seperti itu atau kemudian tidak mengesampingkan olahraga yang lain ya. Tapi sepak bola itu pasti yang kemudian paling terbanyak rekan-rekan Pop FM itu. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian
fanatisme sepak bola di Indonesia itu luar biasa sekali. Betul. Bayangkan kalau di kampung saya, kebetulan sekampung sama Oh, beliau. sekampung. Oke, baik. Kalau kemudian kalah, ya bagaimana caranya kemudian diramaikan suasananya, ada wasit dikejar seperti itu dan lain sebagainya. Kalau di kampung seperti itu. Oke. Tapi itu pengalaman masa lalu lah. Betul. Tapi kemudian kalau kita lihat memang persoalan sepak bola ini masih terus-menerus seperti itu. Betul. Saya kira kemudian kalau sepak bola yang di luar, saya mohon izin, dengan yang di perguruan tinggi, saya sudah bilang sama anak-anak asuh saya, Oke. harus dibedakan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena isi daripada anak-anak sepak bola saya, PSUSM itu, isinya mahasiswa semua. Betul. Jadi kalau kemudian bertandinglah secara akademik. Tapi kalau tanding akademik itu bahasanya bukan bahasa mungkin Mas Khairul tafsirkan sama-sama dosen saya beliau ya. Berarti nanti berdebat di lapangan sepak bola, tidak mungkin ya gitu. Pasti bertandingnya itu kalau terjadi ada pelanggaran kita serahkan pada mekanisme yang ada. Oke. Bahkan pernah saya sampaikan pada anak-anak asuh saya. Jangankan kalau kalian sekalian itu melakukan pelanggaran, jangan sampai melakukan pelanggaran maksud saya. Kalau kalian melakukan pelanggaran, saya bukan masalah sanksinya, berapa yang Oke. harus saya bayarkan. Kalau perlu saya bayar sendiri pelanggarannya, gayanya manajernya kayak gitu. Ya, padahal kalau dihitung-hitung banyak juga ya. Tapi kemudian saya sampaikan ya, kita ini sepak bola perguruan tinggi harus jadi Baik. contoh seperti itu. Maka yang tadi disampaikan Pak Amir bahwa kita melihat pada persoalan bagaimana kemudian mekanisme yang diatur itu harus jelas. Tidak ada nyawa yang seharga dengan sepak bola. Dan yang tadi Betul. disampaikan Mas Khairul, saya menambahi. Jadi ini ada suatu hal yang sebenarnya itu sepak bola yang kita lakukan saat ini itu tidak mempertimbangkan kondisi sebelumnya. Oke. Sebelumnya kita sudah puasa loh. 2 tahun Iya, ada 2 tahun COVID itu COVID. puasa. Sehingga kemudian tiba-tiba ada pertandingan, euforia ini sangat luar biasa Betul. sekali. Ya, tapi kemudian apresiasi betul PSSI yang kemudian dilakukan. Saya pikir yang paling cepat gerakannya untuk melakukan upaya penyelesaian masalah Kanjuruhan kemarin itu adalah PSSI. Oke. Itu yang sangat luar biasa dari Komdis salah satunya mungkin. barangkali. Ya. Oke, baik. Terkait dengan hal ini ternyata seru sekali nih buat yang lagi nonton di sore hari ini. Ternyata banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh PSSI untuk menyelesaikan kasus yang sedang berjalan ini. Dan tentunya tadi juga sudah disampaikan bahwa sepak bola ini adalah sarana untuk menjadi hiburan, tontonan dan lain sebagainya. Jadi kita harus ciptakan sepak bola yang aman dan nyaman untuk dinikmati. Oke, baiklah. Nanti Pandu akan kembali lagi ke USM Talk. Yang jelas buat kamu, jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus barengan dengan kita di YouTube Humas USM dan juga Radio USM Jaya FM. Karena sesaat lagi Pandu ingin mengupas terkait dengan kompetisi yang sedang berlangsung. Akankah lanjut atau bagaimana nantinya? Kita tunggu saja. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Ini adalah Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Kalian bisa masuk secara online melalui web USM di pmb.usm.ac.id. Setelah masuk ke web, kalian harus buat akun dengan menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya, login akun kalian, isi data lengkap dan nilai rapor. Kemudian upload berkas raport dan ijazah, terus pilih program studi, kelas, lalu klik daftar mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 085 6400 12229.
daftar kuliah cukup di rumah aja. Dengan Pandu Chen di USM Talk. Kali ini Pandu akan melanjutkan pembahasan kita di hari ini. Sepertinya menarik sekali Pak Khairul terkait dengan keberadaan PSSI. Nah, banyak orang yang mengeluarkan mosi ketidakpercayaan terhadap PSSI, bagaimana mengatur sepak bola tanah air dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita perlu cari tahu dulu sebenarnya apa yang dilakukan PSSI sebelum dan sesudah kejadian Kanjuruhan itu tadi. Oke, Mas Pandu. Izin Pak Amir, jadi supaya tidak offset saya ya, Betul. karena kapasitas saya sebagai komite disiplin, tentu kan lebih spesifik pertanyaannya apa sih yang sebelumnya sudah dilakukan komite disiplin, Oke. ya, Oke. sebelum terjadi kasus Kanjuruhan. Teman-teman, kita ingat beberapa saat yang lalu ada beberapa channel terkait mengenai media sosial yang memberikan statement-statement atau membuat giatnya itu, diantara salah satunya adalah menyatakan bahwa komite disiplin itu adalah stempelnya hampir sama seperti debt collector, jadi menghukum dengan biaya yang tidak sedikit. Ya. Nah, sekarang baru kita rasakan ini ada efeknya, bahwa komite disiplin itu adalah badan yudisial dari PSSI, tugasnya adalah melakukan penegakan terhadap perilaku, kemudian tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh seluruh stakeholder di dalam mengelola baik tim ataupun dalam memanajerial sebuah kompetisi. Oke. Ya. LIB pun pernah kita hukum, ya, pernah kita hukum. Masih ingat kasus Persipura? Oke. Kita hukum LIB dengan denda yang tidak sedikit. Persebaya pun juga kita hukum pada saat terjadi kerusuhan dengan Rans. Ya, kemudian denda juga tidak sedikit. Oke. Bahkan kita karena keseriusan kita dalam penegakan hukumnya di bidang family footballnya, hukuman-hukuman kita itu selalu kita maksimalkan dari kode disiplin PSSI. Kita lempar botol, 2 botol 50 juta pasti kita hukum. Kita sebelum masuk pertandingan terlambat 1 menit, 50 juta kita hukum. Kita tegakkan hukumnya maksimal. Oke. Bentuknya denda. Supaya apa? Supaya klub, kemudian supporter pun yang masuk ke area central band pun kita hukum dengan hukuman-hukuman yang tinggi. Itu tanggapan dari publik ataupun mungkin beberapa orang mengatakan, loh ini komite disiplin dianggap sebagai debt collector. Periode kompetisi kemarin kita dapat hampir kurang lebih 2 sekian miliar, tapi itu bukan itu tujuan kita. Bukan itu. Tujuan kita itu adalah penegakan kode disiplinnya. Oke. Law of the game-nya itu kita mainkan supaya yang namanya tadi disampaikan Pak Amir Mahmud bahwa sepak bola itu tontonan, itu betul-betul murni tontonan, semua orang bisa menikmati. Betul. Ibu-ibu, anak-anak sekarang sudah banyak di stadion, happy semua. Begitu ada kejadian Kanjuruhan ini semua berbalik 180 derajat, melihat sepak bola sebuah kengerian. Nah, ini yang mesti harus kita lakukan bersama-sama. Tidak bisa kami dari komite disiplin, PSSI itu berjalan sendiri, tidak bisa. Seluruh pemangku negeri ini pun juga harus berjibaku, termasuk pengamat pun. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat supaya adem, clear. Kemudian yang harus banyak dibenahi, regulasinya disempurnakan. Masukan dari tim yang dibentuk oleh Menko Polhukam ini juga penting nantinya. Kita sampai sekarang kan belum tahu masukannya. Itu harus diadopsi juga nanti menjadi sebuah bagian parameter bagaimana membuat sebuah kompetisi ini menjadi kembali lagi marwahnya sepak bola menjadi sebuah hiburan publik, hiburan masyarakat. Oke. Ya, tentu dengan kondisi harus ada jaminan itu semuanya nyaman, ya, semuanya nyaman dan bisa menikmati pertandingan. Oke, Ya, baik. itu kurang lebihnya seperti Yes. itu, Mas. Jadi kembalikan lagi ke marwahnya sepak bola, sebuah hiburan. Oke, kembalikan ke marwahnya sepak bola sebagai hiburan. Itu adalah Iya. tujuannya. Betul, ya. Oke. Hiburan yang betul-betul kita menjunjung tinggi fair play. Oke, Kan gitu baik. ya. Pak. Betul. Ya. Oke, itu yang baik. kita harapkan. Ya. Oke, semoga harapan-harapan ini juga bisa tercapai di tahun-tahun dan waktu-waktu mendatang. Amin. Nah, terkait dengan liga yang sedang bergulir ini, Pak. Kan Arema dan Persebaya itu kan merumput di Liga 1. Ya. Liga 1 dan Liga 2, dan kabarnya Liga 1 beberapa waktu lalu dihentikan. Nah, ini bagaimana kelanjutan dari liga ini? Apakah Liga 1, Liga 2
akan diselesaikan atau cukup sampai di sini Itu aja? ada tambahannya itu. Oke. Liga 3 aja, Liga 1 Askot aja dihentikan juga. Oh, dihentikan juga? Oh iya, ikut-ikutan. Berarti enggak cuma di Liga 1 dan Liga 2, Pak? Ditunda. Oke, Ya, baik. jadi gini, menurut saya memang itu kebijakan Pak Presiden untuk dihentikan itu betul. Oke. Kita harus evaluasi secara menyeluruh. Itu sangat betul. Ya, dalam hal ini bagaimana nanti PT LIB selaku regulator kompetisi dia bisa bersama-sama nanti dengan tim yang juga nanti akan dibentuk, Baik. gabungan antara FIFA dengan juga pemerintah kalau mungkin nanti ada dibentuk, Oke. untuk bagaimana menyempurnakan regulasinya ini, ya. Termasuk yang tidak kalah pentingnya itu bagaimana nanti semua stadion yang dipakai pertandingan untuk kompetisi di level tertinggi di kita di Liga 1 Oke. itu dilakukan verifikasi ulang. Oh, Apakah memenuhi standar kelayakannya? Ini penting, ya. betul. Ini penting. Kanjuruhan kemarin kita sudah sama-sama tahu ada pintu yang tidak bisa dibuka. Bukan tidak bisa dibuka karena memang relnya ada macet sehingga Oke. dibuka paksa pun juga tidak bisa, harus dengan Tenaga gitu. ya harus dengan tidak bisa juga secara emosional. Hmm. Tapi itu yang sudah terjadi ya. Makanya ini kepentingan ke depan ini semua harus dibenahi. Dari mulai tata kelolanya sampai ke teknis pelaksanaan di lapangannya. Oke. Bagaimana seorang steward yang dia sebagai komandan stewardnya itu punya lisensi, ini juga dibutuhkan. Oh. Karena untuk hal-hal tertentu yang bersifat spesifik, Oke. menyangkut ribuan orang dalam sebuah pertandingan dalam ruangan. Berarti nantinya steward pun juga akan dilisensi. Sebetulnya steward itu harus ada lisensinya. Oke. Harus ada lisensinya. Nah, ini kan menjadi bagian rangkaian yang harus dibenahi secara Betul. bersama-sama. Makanya sebelum itu nanti kompetisi digulirkan kembali, mudah-mudahan ini sudah bisa berjalan. Ya, ini sudah bisa berjalan. Begitu ini selesai, kompetisi akan dibuka lagi kerannya, ayo berlanjut. Karena kita bicara, ini hajat hidup orang banyak. Betul. Ya, hajat hidup orang banyak. Dan ini kita sudah mengarah ke industri. Timnas sudah meningkat, semuanya Betul. sudah meningkat, ya. Masyarakat sudah happy di lapangan. Kemudian berpikir jatuh setelah kejadian posisi Kanjuruhan. Makanya Tuhan mengingatkan kita, ayo dibenahi bersama-sama, Oke. bareng-bareng, sempurnakan. Setelah itu dibuka kembali, kompetisi jalan kembali, masyarakat happy kembali. Ayo kompetisi berjalan sesuai dengan aturannya. Oke. Ini sekaligus harapan nih. Harapannya Pak. memang Oke, begitu, Betul, ya. betul. Oke, baiklah bergeser ke Pak Amir nih Pak. Sebagai pengamat sepak bola, melihat dengan fenomena Kanjuruhan kemarin dan keterangan keputusan Presiden untuk menghentikan Liga, apakah menurut Pak Amir sebagai seorang pengamat sepak bola, Liga ini akan terus dilanjutkan? Iya, ini nanti tergantung ya, tergantung dari hasil tim investigasi. Oke. Kemudian juga bagaimana sikap PSSI sendiri. Kalau menurut saya sih tetap dilanjutkan. Oke. Semepet apapun dengan seharusnya jadwal penyelesaian kompetisi ini. Tujuan kita yang utama menurut saya sekarang ini adalah Piala Dunia 2023 ini. Oke. Dan bahkan ini dapat info juga Piala Asia, putaran final Piala Asia tim senior ini juga akan diselenggarakan di Indonesia juga. Oke. Ada permintaan seperti itu. Tapi bagaimana mungkin penilaian tim-tim dari kawasan Asia ini seandainya ini setelah memperbandingkan dengan peristiwa Kanjuruhan kemarin, itu tentu akan ada pertimbangan ulang. Menurut saya jeda ini, semacam moratorium ini, Oke. itu betul-betul untuk memberikan keyakinan bahwa semuanya akan oke. Semua akan Semuanya aman akan kembali. oke ketika nanti kita bersiap-siap menyelenggarakan Piala Dunia itu. Justru sekarang main orientation kita, orientasi yang utama kita itu justru adalah Piala Dunianya. Karena ini hajatan yang bagaimanapun ini adalah hajatan yang terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia, sepak bola. Oke. Ini tidak bisa ada satu celah pun yang memungkinkan ada kesalahan yang bisa menyebabkan Indonesia ini disorot dunia internasional. Kemarin aja itu adalah hajat internal kita, tetapi Betul. karena peristiwanya adalah peristiwa kemanusiaan yang universal, maka ini menjadi sorotan dunia. Ini bukan hanya persoalan Indonesia saja yang kemarin ini. Nah, bagaimana dengan Piala Dunia? Ini kita tes dulu peredaan moratorium selama ini liga ini dihentikan atas perintah Presiden. Saya kira Presiden berpikir jauh ke situ, jauh ke arah Piala Dunia itu sebagai orientasi utamanya. Oke, baik. Berarti masih ada harapan untuk Liga dapat dilanjutkan ya Pak? Masih. Oke, baik. Nah, bergeser lagi nih ke Pak Jun.
terkait dengan tadi statementnya seru banget untuk diulik. Iya. Pandu beberapa waktu lalu dapat informasi terkait pelaksanaan Liga 3 di mana seluruh tim Liga 3 ini dikumpulkan untuk menandatangani sebuah nota kesepakatan bahwa apabila nanti supporternya rusuh gitu misalnya, itu nanti liga akan dihentikan. Nah, bagaimana PSUSM ini kan merumput di Ascot. Ya. Apakah terkena dampak secara langsung dari hal ini? Ya, sebenarnya kemarin dihentikan juga kita ada surat resmi bahwa ada pengumuman kemudian dihentikan selama 1 minggu kalau nggak salah itu. Kemudian tidak ada aktivitas sama sekali. Satu sisi juga menghormati peristiwa Kanjuruhan seperti itu. Tapi saya yakini seperti ini ya, kalau kemudian terjadi suatu masalah, saya pikir di setiap cabang olahraga itu pasti ada masalah. Betul. Nah, persoalannya kemudian masalahnya itu harus kemudian kita cari solusinya seperti apa. Ya, hal-hal yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa persoalan ini muncul daripada kita sudah 2 tahun tidak melakukan yang namanya pertandingan sepak bola. Ketika terjadi pertandingan sepak bola itu para penontonnya itu pasti loyalis semuanya. Betul. Ya. Kangen gitu ya, Pak. Iya, kangen satu sisi, dan mereka pingin bahwa timnya itu menang. Kalau lihat dari konten peristiwa Kanjuruhan kemarin itu kan kemudian di Arema langsung mereka berpikirnya tuan rumah masa kalah, kan pikirannya kan demikian. Maka kemudian ada euforia demikian. Saya rasa itu menjadi suatu hal yang wajar, tapi konteksnya itu kita bicara soal regulasi dan kendali seperti itu. Bagaimana supaya itu tidak terjadi ke depannya seperti itu. Yang jelas saya melihat apresiasi betul yang sudah dilakukan oleh Presiden, tim mencari fakta yang sudah dilakukan, menghentikan sementara itu yang kemudian dilakukan, dan kemudian melakukan komunikasi dengan FIFA seperti itu, sehingga FIFA merespon dengan baik. Itu kemudian harus dilanjutkan dengan terus menerus. Jadi sepak bola Indonesia bukan suatu hal yang kemudian menakutkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Amir ya, tapi harus merupakan suatu pertandingan yang memang benar-benar berstandar dan mengacu pada aturan yang ada sebagaimana disampaikan oleh Mas Khairul tadi. Oke, baik. Nah, terkait dengan penyelenggaraan Ascot yang dihentikan, ini ingin bertanya ke Pak Jun nih. Bagaimana PSUSM ini menyikapi hal ini? Selama liga dihentikan, apa kegiatannya? Kita tetap melakukan latihan terus. Oh, latihan aja. Anak-anak saya itu kalau kemudian di lapangan, kalau kemudian latihannya tidak ada, kalian fokus ke kuliah. Karena atlet olahragawan itu kan tergantung pada umur. Betul. Nggak ada sampai 50 tahun kayak mungkin Pak Amir jadi olahragawan itu enggak mungkin kayak gitu. Anggarannya siap. Jadi nggak mungkin kalau beliau saya kirim ke, jadi Pak Amir jadi mahasiswa saya kirim ke Pomnas seperti itu kan, lamanya mudah-mudahan kan tidak mungkin ya. Tapi kalau Mas Khairul agak pantas dikit lah gitu kan stylenya. Tapi kalau kemudian yang kita kirimkan pasti yang muda-muda seperti itu. Mereka kita yakini kalau kemudian kalian sekalian itu sudah berumur seperti itu, nantinya sudah punya ijazah, paling tidak punya modal. Tapi berikan yang terbaik buat bangsa ini dan USM. Saya bilang demikian. Berarti selama ini masih tetap latihan dan latihan, dan kalau kemudian latihan berhenti mereka kuliah. Dan IPK-nya kadang-kala yang anak-anak olahraga itu IP-nya bagus-bagus mereka. Karena mereka di lapangan itu dilatih disiplin seperti itu. Kalau pertandingan itu kan bagaimana coachnya itu ya, Coach Jofir itu kalau di PSUSM itu mendidik mereka betul-betul. Jangan sampai telat itu kemudian ya dimarahi untuk disiplin. Maka kuliahnya juga disiplin. IPK-nya bagus-bagus. Berdampak secara langsung ya dengan aspek pendidikan ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutin lagi perbincangan kita di talk show pada sore hari ini. Yang jelas ini semakin seru sekali buat ngebahas tentang sepak bola Indonesia. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama dengan kita. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh.
Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya! USM, jembatan masa depan Anda. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Kalian bisa masuk secara online melalui web USM di pmb.usm.ac.id. Setelah masuk ke web, kalian harus buat akun dengan menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya, login akun kalian, isi data lengkap, dan nilai rapor. Kemudian upload berkas raport dan ijazah, terus pilih program studi, kelas, lalu klik daftar mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 085 6400 12229. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Oke, baik. Masih barengan dengan Pandu Chen serta narasumber-narasumber yang luar biasa di USM Talk. Tentunya ini ngebahas tentang sepak bola tanah air. Tadi juga di awal kita sudah dengarkan bersama bagaimana tim investigasi dari PSSI ini mencari fakta-fakta yang ada di lapangan. Serta teriring juga di dalamnya harapan-harapan terkait dengan persepak bolaan tanah air. Nah, tibalah kita di segmen terakhir dan buat penonton yang lagi nonton di YouTube Humas USM ataupun yang lagi mendengarkan via radio USM Jaya FM, nantikan juga podcast-podcast berikutnya barengan dengan USM TV, USM Jaya FM, serta suarabaru.id terkait dengan Piala Dunia Qatar. Oke, tibalah kita di sesi terakhir. Pandu ingin sedikit meminta closing statement dari Pak Khairul terkait dengan bagaimana harapan sepak bola tanah air. Oke, ya terima kasih Mas Pandu. Jadi pada saat kita melakukan investigasi, kita ketemu sama salah satu orang yang ditokohkan dan juga pendiri Aremania. Oke. Ya, kalau tidak salah malah kemungkinan beliau pencetusnya Aremania. Namanya Pak Ovan Tobing. Pak Ovan Tobing. Ovan Tobing. Ya, beliau itu dengan usia yang sudah usur, semangatnya yang luar biasa. Beliau ini sejak kejadian sampai H+3 belum pernah mau ketemu siapapun. Karena dia pelaku saksi langsung yang ada di lokasi. Kakinya ini dua-duanya ini kalau untuk jalan lututnya getar. Karena begitu traumatiknya. Nah, pada saat kita datang ke rumah beliau menyampaikan satu hal yang menjadi catatan saya. Momen introspeksi. Ya, jadi kejadian Kanjuruhan ini adalah momen introspeksi buat seluruh masyarakat, kemudian pelaku sepak bola, klub, PSSI, dan juga pemerintah. Ya. Introspeksi maksudnya, selama ini kita sudah terkotak-kotak dalam supporter. Betul. Kita lihat setiap kali pertandingan klub-klub besar, Persija, Persib Bandung, termasuk Arema Persebaya. Supporter terkotak-kotak dengan euforanya masing-masing. Dengan kejadian ini mereka semua bersatu. Ini momen kebangkitan. Momen kebangkitan untuk menyatukan persepsi di dunia sepak bola. Bahwa sepak bola itu hiburan, semua harus bisa menikmati tanpa membawa ego akunya masing-masing. Oke. Sehingga muncul rasa-rasa permusuhan itu sudah nggak ada. Ya, sudah nggak ada. Kebersamaan akan tumbuh, sama-sama kita sebagai supporter kita menikmati bola. Betul. Ya, ini harapan yang pertama. Oke. Yang kedua, stakeholder. Ini penting, ya. Introspeksi juga dilakukan secara menyeluruh. Oke. PSSI, kemudian juga PT LIB sebagai operator, kemudian seluruh klub peserta Liga 1, kemudian Liga 2 dan juga Liga 3 termasuk Asprof Askot. Oke. Ya. Evaluasi secara menyeluruh. Sama-sama kita merenung, mengintrospeksikan, ini loh kalau kita tidak taat, yang terjadi adalah case Kanjuruhan. Ya, dari sini kita harapannya supaya nanti, ayo bareng-bareng kita bangkit kembali,
kita kais kesalahan kita kemarin, kita sempurnakan supaya semuanya menjadi lebih baik, tidak terjadi celah. Kita bangkit, tumbuhkan kembali sepak bola seperti yang kita harapkan. Oke. Pendiri-pendiri sepak bola kita. Kan gitu ya. Oke, Amir. baik. Harapan kita seperti Harapan itu. ya. Oke, baik. Bergeser ke Pak Amir selaku pengamat sepak bola. Bagaimana harapan terhadap sepak bola tanah air? Ya, pada dekade 60-an, 1960-an, salah satu tokoh sesepuh Liverpool, ini adalah tokoh yang karismatis, tokoh yang sangat berpengaruh yang bernama Bill Shankly, itu mengatakan sepak bola itu lebih dari sekadar hidup dan mati, bahkan lebih penting dari hidup itu sendiri. Oke. Dia mengatakan begitu. Artinya apa? Mungkin cara menanamkan karakter mentalitas kepada Liverpool pada saat itu memang harus begitu. Tetapi apakah kita akan rela ketika pada anak bangsa ini kemudian timbul pemikiran serupa bahwa sepak bola itu adalah hidup dan mati? Tadi saya katakan di awal bahwa nyawa itu tidak bisa diperbandingkan nilai dan harganya di hadapan sepak bola. Tetap nyawa itulah yang terpenting, hidup itulah yang lebih penting dari sepak bola, dan cara membuat sepak bola ini tumbuh, kemudian berkembang dan hidup di tengah-tengah manusia adalah dengan menegakkan aturan-aturannya, dengan cara menyelenggarakan dengan manajemen yang tepat, dan kemudian berada di tangan orang-orang yang kompeten dan juga memiliki jiwa kemanusiaan, menjadikan sepak bola ini betul-betul sebagai sebuah forum yang nanti akan memanusiakan sepak bola itu sendiri. Jadi sepak bola dimanusiakan dan sepak bola betul-betul menjadi ekspresi dari tontonan yang luar biasa. Oke, baiklah, ekspresi dari tontonan yang luar biasa. Bergeser ke Pak Jun ya, Pak Jun. Ya, baik. Ada harapan terkait dengan sepak bola tanah air? Ya, jadi kita main sepak bola itu sebenarnya yang kita pertandingkan itu adalah nuansa sportivitas. Oke. Jadi kemudian kalau kemudian terjadi hal-hal yang negatif itu dari di luar. Nah, di luar daripada yang kita harapkan. Betul. Jadi memungkinkan kemudian evaluasi secara menyeluruh itu harus dilakukan. Kemudian panitia pelaksana jangan sampai hanya profit oriented, itu yang paling penting saat ini malah. Ya, jangan sampai kemudian ini potensinya seperti itu, karcisnya itu kalau dijual itu yang kemudian harus dihindari. Calo dan lain sebagainya Itu gitu. harus dihindari betul-betul itu. Jadi olahraga kita kembalikan pada marwahnya olahraga. Jadi sportivitas, kemudian kita kemudian yang tadi disampaikan menarik ya. Kalau suatu saat yang kita tuju itu apa? Ya kita tuju adalah Piala Dunia. Bagaimana negara kita? Sudah tidak ada lagi kemudian klub-klub semua jadi satu. Jadi saya bayangkan ya hari-hari ini banyak anak-anak asuh saya itu kemudian diambil oleh klub-klub yang lain. Saya persilahkan aja. Ya, kalau itu kemudian menjadi yang terbaik ya, suatu saat nanti dia beranjak menjadi atlet pesepak bola nasional seperti itu ya, melahirkan dan dia diminta untuk berkompetisi juga di kancah internasional seperti itu, saya persilakan. Enggak saya larang apapun mereka. Tapi saya meningkatkan mereka, ingat kuliahnya jangan ditinggalkan. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian jadi catatannya. Jadi jangan sampai kemudian kita profit oriented seperti itu sehingga meninggalkan esensi daripada kita ini sedang olahraga, dan olahraga itu tujuan akhirnya bagi negara kita adalah persatuan. Itu catatannya. Bentuk persatuan yang lain ya Pak, Iya, selain mengalahkan penjajah, juga lewat sepak bola kita dipersatukan. Harusnya demikian. Oke, baiklah, itu closing statement yang luar biasa. Terima kasih buat Hits People yang udah nonton di YouTube-nya Humas USM ataupun di via streaming radio USM Jaya FM. Kita bertemu lagi di episode USM Talk berikutnya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya.